Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nugra Firza, masih di channel Jogja News. Ya, masih di channel Jogja News. Kita saat ini berada di tanjakan atau jalan tanjakan Celongop yang baru. Kita sementara berjalan dari arah selatan. Kita nanti akan lihat perkembangan terkini pada bulan puasa H+10 ini. H10 ya, memasuki hari ke-10 bulan puasa ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi tanjakan Celongop yang kemarin sempat viral. Kita mau lihat, mungkin nanti sudah ada yang persiapan ngabuburit ini karena ini masih jam 2:30 ini. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini dari tanjakan Celongop yang ada di Desa atau Kelurahan Watu Gajah, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan jalan, yuk. Ya sahabat Jogja News, kita berjumpa lagi. Telah sekian lama kita tidak mengupload video terkait dengan jalan tanjakan Celongop. Kita kembali ke tanjakan Celongop yang ada di Kapanewon, Gedang Sari, tepatnya di Kelurahan Watu Gajah. Jalan ini kemarin sempat viral setelah pada awal Januari dibuka untuk umum atau difungsikan untuk jalur alternatif antara Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul dengan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beberapa lokasi masih tetap sama. Maksud saya di ruas paling selatan ini, kita berjalan dari ruas paling selatan. Ini ada bekas putih-putih ini guys, yang di aspal itu merupakan bekas dari runtuhan tebing yang ada di berapa ya, kelok kedua loh nggak salah. Jadi pas tikungan kedua itu dari arah selatan itu struktur batunya memang agak rawan untuk longsor karena struktur tanah dan batuannya itu bercampur, bersap-sap, sehingga kalau terjadi hujan lebat, hujan yang sangat deras, daerah itu masih rawan untuk longsor. Beberapa warga masyarakat sudah berada di jalan ini untuk ngabuburit menunggu buka puasa di jalan tanjakan Celongop. Beberapa pedagang juga sudah menyiapkan dagangannya untuk menyediakan makanan dan minuman sehingga warga masyarakat atau para pengunjung yang mengunjungi lokasi ini tersedia untuk berbuka puasa. Kita sudah sampai di sisi sebelah timur bagian utara ini. Beberapa warga masyarakat sudah banyak yang hadir, terutama para pedagangnya yang banyak yang hadir ini. Beberapa ada pedagang durian, minuman, makanan, ada es buah dan lain-lain guys. Ya, inilah spot paling rame saat kemarin viral. Di tikungan ini banyak warga masyarakat yang berkunjung karena inilah spot paling bagus. Kalau pagi hari ini kita bisa melihat di sebelah utara guys. Sebelah utara itu dan sebelah barat itu terdapat sekitar 4 gunung yang terlihat, baik Gunung Merapi, Merbabu, maupun yang di sebelah barat itu Gunung Sumbing Sindoro. Dan ini para pedagang yang tadi bersiap-siap untuk menjajakan guna menyambut para pengunjung untuk berbuka puasa. Kita akan terus berjalan guys. Ini masih di ini di letter S nih, masih di sebelah letter S nih, jalan letter S yang merupakan jalur di Watu Gajah, Gedang Sari. Ya, sekedar untuk mengingatkan kembali sahabat Jogja News bahwa proyek pembangunan relokasi atau normalisasi tanjakan jalan tanjakan Celongop ini dikerjakan oleh PT Surati Sejahtera Raya yang dibangun pada tahun 2024 kemarin, dan jalan tanjakan ini panjangnya sekitar 2,5 km guys, dengan nilai kontrak kurang lebih 60 miliar rupiah yang berasal dari dana keistimewaan. Nah, saat ini jalan tanjakan Celongop ini masih dalam tahap pemeliharaan dari kontraktor atau dari PT Surati Sejahtera Raya. Ya, kita bisa melihat guys,
Ini jalan yang sudah apa itu namanya, sudah berada di sisi sebelah paling bawah. Ini jalan menuju ke arah utara. Ini daerah merupakan masuk Padukuhan Plasan, Kelurahan Watu Gajah. Sebentar lagi kita akan nyampe di simpang 3 Padukuhan Plasan atau perbatasan paling utara di Kelurahan Watu Gajah yang berbatasan dengan Kecamatan Gantiwarna, Jawa Tengah. Ntar lagi di depan itu ada simpang 3, tapi nah inilah kita sudah sampai di simpang 3. Ini ke arah kiri. Arah kiri. Ini tadi di samping kiri merupakan Puskesmas Gedang Sari atau UPT Puskesmas 2 Gedang Sari. Ya, kita akan melihat sebentar nih plakat perbatasan atau batas wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Kita akan sebentar lagi kita akan balik kanan ini. Kita akan balik kanan, kita akan kembali guys, kembali ke atas lagi nih. Jadi kayak apa ya? Mobiling kita sementara. Nanti kita akan di atas, nanti akan kita lihat-lihat ada apa aja nanti. Ya mungkin ada yang bisa kita review. Kita lihat, ini kita seperti biasa kita tetap belok kanan lagi karena ini merupakan jalur yang tadi. Yang jelas belum ada penambahan aktivitas dari warga untuk mengunjungi Tanjakan Selongop. Masih sama, ini masih agak panas, ini jam 3 sore guys masalahnya guys. Jam 3 sore. Jadi masih agak panas sehingga para pengunjung pun masih berada di rumah masing-masing mungkin. Kalau yang jauh ya masih perjalanan, karena kalau dari Wonosari kurang lebih 30 sampai 40 menit dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul yang ada di Wonosari. Itu kurang lebih kita pernah berjalan dari sana kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ini depan ini kita belok ke kiri. Ini tebing kemarin yang pada awal dibuka, ada beberapa yang longsor, itu ada yang diganti talutnya. Ini beberapa tempat atau tenda atau gubuk yang didirikan warga untuk sekedar mencari rezeki dengan berjualan pedagang minuman maupun makanan. Sumber ini yang tadi, yang ke kiri tadi saya lupa menjelaskan guys, bahwa yang ke kiri tadi sebelum tulisan dana keistimewaan tadi merupakan jalur yang lama sebelum jalur ini dibuat, yang kita lalui ini dibuat. Ini merupakan jalur yang kami sebut sebagai jalur letter S. Nah, kita sebentar melihat ini bangunan-bangunan yang didirikan oleh warga masyarakat untuk menjual makanan minuman guys, sehingga nanti di sini nih tidak menjadi jalur sepi, akan menjadi jalur ramai, karena ini merupakan jalur perbatasan, jalur alternatif dari Klaten menuju Kabupaten Gunung Kidul. Meskipun beberapa ruas jalan seperti selatan Selongop itu masih ada yang longsor sehingga belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Meskipun longsor namun masih tetap bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, khususnya jenis minibus atau Cherry atau Avanza atau apalah sejenisnya. Yang jelas jika kita berjalan di sekitar sini melewati jalan Tanjakan Selongop ini, kita tetap harus hati-hati. Kita akan ke atas, ini merupakan jalur lama guys, namun kita tidak akan menelusuri jalur lama, kita hanya akan melihat bagaimana perkembangan Tanjakan Selongop ini dari atas. Kita akan berhenti untuk parkir di sini guys. Yuk kita berhenti sejenak. Ya, kita ini akan menerbangkan drone guys, dan perlu diketahui bahwa bangunan ini yang seperti pagar ini
merupakan tempat parkir untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Ya, kita akan menerbangkan drone. Mohon maaf sahabat Jogja News, ini gambarnya rada miring-miring nih. Sebentar, kita akan persiapan untuk menerbangkan melihat secara langsung dari atas. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, inilah gambaran terkait dengan tanjakan Selongop yang ada di Kelurahan Watu Gajah, Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang berbatasan dengan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Situasi terkini pada tanggal 10 Maret 2025, tepatnya hari puasa 10 nih. Hari yang ke-10 bulan puasa di tahun 2025 ini. Ini sekitar pukul setengah 3 atau kok setengah 3. Ini udah pukul hampir setengah 4 nih guys. Setengah 4 ini jalanan di sekitar Selongop masih sepi sehingga belum terlihat ramai para pengunjung yang akan melakukan ngabuburit. Kita lihat pemandangan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Setelah kita tadi melihat jalan-jalannya, kita melihat pemandangan yang indah di Jawa Tengah. Inilah yang menambah jalur atau jalan tanjakan Selongop menjadi sangat menarik karena memiliki view yang sangat indah. Kita lihat di jalur letter S ini guys. Di jalur letter S ini juga masih sepi, sehingga belum ada aktivitas yang sangat mencolok. Hanya beberapa warga atau pedagang yang mempersiapkan dagangannya untuk menjajakan makanan dan minuman guna menyediakan para pengunjung untuk berbuka puasa. Ini sekedar sekilas info dari kondisi terkini di tanjakan Selongop. Dan kita akan sambung di video berikutnya guys, terkait dengan adanya penemuan air terjun mini terbaru di sekitar tanjakan Selongop ini. Kita akan menjadikan berita atau info yang sangat menarik karena ternyata setelah kemarin saya telusuri itu benar-benar dari dalam tanah. Bukan karena hujan guys, bukan hujan, karena ini bukan sehabis hujan sehingga bisa dilihat dari atas ini tanah kering. Cuman kemarin sempat terlihat ada di sisi, terutama atau di sisi bagian letter S itu, jalur letter S itu ada air terjun mini yang kecil. Setelah saya lihat tuh, dilihat persawahan sampai di di bawah, di gorong-gorong itu kemungkinan berasal dari sumber mata air yang ada di sekitar situ. Meskipun ini tanjakan guys, tanjakan ternyata ada sumber mata airnya. Ya, kita bisa melihat dari tayangan video drone ini dan di beberapa lokasi sebelah selatan terutama itu sangat rawan. Bisa kita lihat itu sisi sebelah selatan itu, atau terutama di sisi sebelah kanan itu terlihat ada bekas longsoran atau apa ya. Terlihatlah tanah agak rawan longsor. Nggak perlu kita hati-hati jalan-jalan di tanjakan Selongop ini. Ya, kita kembali dengan jalur darat lagi guys. Ini kita akan menelusuri lagi. Setelah tadi kurang lebih 10 menit atau sampai 15 menit kita dari arah bawah, kita melihat memang belum ada aktivitas guys. Ini sudah setengah 4 ini, jam setengah 4. Oh, hampir jam 4 ini, hampir jam 4. Setelah tadi kurang lebih 1 jam kita naik turun, kita lihat situasi, ternyata warga masyarakat atau para pengunjung belum banyak yang hadir untuk ngabuburit di tanjakan Selongop ini. Jadi diperkirakan lonjakan pengunjung itu pada malam-malam libur atau malam Minggu, Sabtu Minggu ini guys. Ini kebetulan juga masih agak sepi, hanya para pedagang dan beberapa warga masyarakat yang lalu lalang di sekitar jalur tanjakan Selongop ini. Ini beberapa tenda dari warga masyarakat masih kosong, tenda para pemilik atau pedagang kaki lima masih kosong. Ini ada beberapa warga masyarakat yang duduk-duduk di sekitar tanjakan Selongop ini. Kita akan terus berjalan ke arah selatan guys, sambil melihat kondisi terkini
terkait dengan geografisnya ini loh guys, struktur tanah. Ini kalau di sekitar ini kemungkinan aman karena di sebelah kanan ini selain ada talut, kemudian di atasnya dibuatkan spot itu yang jelas di semen lah guys, tanahnya di semen karena tanahnya itu berstruktur batu, jadi bertahan kayak sap-sapan itu loh guys, dan bercampur dengan tanah sehingga kalau terjadi hujan lebat itu mudah longsor guys, tergerus air terus burol itu. Makanya harus hati-hati guys pada saat musim penghujan, terutama musim penghujan kita lewat di sisi ruas sebelah kanan ini, kita harus hati-hati melihat kondisi dari struktur tanah yang ada di sampingnya atau di depannya lah, paling depan atas kita melihat pandangannya. Ini beberapa tenda maupun gubuk para pedagang kelima masih tutup nih guys. Kita melihat untuk kita bisa melihat itu salah satu struktur tanah tadi yang ada batu yang agak menonjol ke arah jalan sehingga itu mudah longsor karena itu terlihat sekali. Ini harus hati-hati guys. Ya, terima kasih sahabat Jogja News. Inilah sekilas terkait dengan kondisi Selongop terkini tanggal 10 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Bisa kita lihat masih sepi, namun itulah kondisi Selongop terkini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan untuk sisi detail lainnya bisa dilihat di video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya Muhammad Nugraha Firza, tetap di Jogja News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.